Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Sehat ya? Insya Allah, Alhamdulillah. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Sofiatun 0503231065. Saya mahasiswi UNU Cirebon, Prodi BK semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah tugas untuk mata kuliah pemahaman individu dan perkembangan kreativitas oleh Ibu dosen Ibu Dewi Aisyah SPDI MPDI. Sebelum saya memulai presentasi, sedikit saya mempromosikan tentang perkuliahan di UNU Cirebon. Masih galau nih sama mau kuliah di mana? Bingung nih dengan gimana ya kuliah sambil aktivitas, sambil kerja, atau sambil gimana nih, sambil menjadi ibu rumah tangga. Jangan bingung, yuk mari kita gabung di UNU Cirebon. Insya Allah aktivitas lancar, belajar juga kita lancar. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan tentang pemahaman individu. Bismillahirrahmanirrahim. Pemahaman individu adalah kemampuan untuk mengenal, memahami, dan menghargai perbedaan setiap orang. Hal ini penting memang untuk membangun hubungan yang lebih baik dan bekerja sama secara efektif. Pentingnya memahami individu sendiri adalah satu, untuk meningkatkan komunikasi, dan dengan memahami individu kita dapat berkomunikasi secara lebih efektif dan saling mengerti. Kedua, untuk membangun hubungan. Membangun hubungan dimaksudkan di sini memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang lebih erat dan saling menghargai sesama. Dan ketiga, untuk meningkatkan kinerja. Meningkatkan kinerja diantaranya adalah pentingnya pemahaman individu untuk membantu kita bekerja sama secara lebih efisien dan mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman individu. Satu, dari latar belakang, pengalaman hidup, budaya, dan lingkungan seseorang yang dapat mempengaruhi cara mereka memahami dunia. Memang untuk memahami individu sendiri, latar belakang paling penting, paling utama mempengaruhinya. Yang kedua adalah kepribadian, sifat, nilai, dan preferensi pribadi setiap orang juga berperan dalam pemahaman individu sendiri. Dan yang terakhir adalah interaksi sosial, bagaimana seseorang berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain juga memberikan wawasan tentang pemahaman individu. Teknik-teknik untuk memahami individu. Satu, mendengarkan aktif, fokus pada apa yang dikatakan orang lain dan umpan balik yang diberikan. Jadi tatkala kita ingin memahami individu sendiri, kita harus menjadi pendengar aktif, mendengarkan curhatan. Dari situlah kita bisa memahami tentang individu yang jadi objeknya. Kedua, bertanya terbuka. Teknik memahami individu untuk yang kedua adalah bertanya terbuka. Maksudnya bertanya terbuka itu dengan mengajukan pertanyaan, mendorong orang lain untuk berbagi informasi lebih banyak, ya, termasuk dari latar belakang mereka sendiri. Dan yang ketiga, memperhatikan nonverbal. Memperhatikan nonverbal maksudnya memperhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah
orang lain untuk memahami perasaan mereka. Jadi tatkala ada yang bercerita, ya gimana caranya sih kita memahami bahasa tubuh kita, bahwasanya kita itu empati. Manfaat untuk memahami individu atau manfaat untuk memahami individu. Satu, hubungan yang lebih baik. Dalam hal ini, hubungan yang lebih baik yaitu hubungan yang lebih erat dan saling pengertian. Kedua, rasa empati yang tinggi. Seperti yang tadi saya jelaskan, pemahaman individu mendorong kita untuk lebih berempati dan peka terhadap orang lain. Yang ketiga, kinerja yang meningkat. Ya, manfaatnya kita memahami individu pasti untuk kinerja yang meningkat. Dengan memahami individu, kita dapat bekerja sama lebih efektif dan mencapai tujuan bersama. Yang terakhir, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan memahami individu sendiri, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan sesuai dengan kebutuhan orang lain. Sedangkan ada tantangan dalam memahami individu. Satu, bias. Kecenderungan kita untuk menilai orang lain berdasarkan persepsi dan stereotip. Komunikasi, perbedaan bahasa, budaya, dan gaya komunikasi dapat menghambat pemahaman individu. Ketiga, waktu. Waktu memahami individu membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Tidak serta-merta bisa ekspres, bisa cepat. Karena memang harus menggali dari objek yang akan kita pahami individunya. Yang ketiga, empati. Sulitnya untuk benar-benar menempatkan diri di posisi orang lain. Terkadang kita bisa berbicara atau memberikan solusi, tapi terkadang kalau kita tidak punya empati atau misalkan kita harus berada di posisinya bagaimana, disitulah empati kita yang berjalan. Kesimpulannya, pemahaman individu adalah keterampilan yang penting untuk membangun hubungan antar individu agar membangun hubungan yang lebih kuat, meningkatkan kinerja, menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Dengan terus mengembangkan kemampuan ini, kita dapat menjadi lebih empatis, kolaboratif, dan bijaksana dalam berinteraksi dengan orang lain. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.